Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bicara tentang inspirasikan visi bersama di materi kuliah kita yang keempat ya, terkait leadership. Inspirasikan visi bersama di saat masa depan. Jadi, ya salah satu indikasi yang kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa bagi seorang pemimpin, ya, jadi seorang leader, maka dia harus memiliki visi, ya, dan itu harus diinspirasikan bersama. Ya, untuk apa? Untuk melihat masa depan, untuk membangun masa depan. Kita tahu bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan dan sebuah tanggung jawab. Jadi tidak akan ada sebuah kepemimpinan tanpa adanya hubungan dan tanggung jawab. Jadi itu karena dia memiliki tanggung jawab, maka di sana terjadi sebuah hubungan. Ya, kalau memang tidak ada punya tanggung jawab, ya kalau kita menjadi orang-orang yang acuh tak acuh, cuek-cuekan, maka yang terjadi kita tidak memiliki sebuah hubungan. Ya, maka kita akan hidup sebagai individualistik murni, gitu ya. Paling hanya beberapa waktu saja kita berkomunikasi sebagai makhluk sosial, tapi selebihnya kita lebih besar untuk menyendiri. Itu adalah orang yang tidak memiliki visi kepemimpinan, ya. Jadi dia juga tidak punya tanggung jawab. Jadi nafsu-nafsu lah sendiri-sendiri, gitu ya. Kita tidak. Untuk dan ini diperlukan untuk mewujudkan visi. Bagaimana visi itu terwujud? Visi itu bisa terwujud apabila ya sebuah kepemimpinan ada sebuah tanggung jawab. Nah, saya sekarang sebagai apa nih? Saya sebagai tanggung jawab, sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, ya. Saya tidak akan membiarkan negara saya hancur ke depan tidak karuan dengan berbagai macam persoalan hidup, persoalan negara ini, gitu ya. Itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak punya pemikiran seperti itu, maka ya sudah hopeless lah terkait visi, ya. Itu salah satu langkahnya. Ini diperlukan atau ya untuk mewujudkan tanggung jawab itu kita perlu yang namanya visi, ya. Bagaimana visi itu nanti akan dijelaskan, ya. Visi itu dibangun dari jaringan yang dibuat, ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita merasa resah, kita merasa punya tanggung jawab, gitu ya, maka visi itu dibangun, ya. Maka visi itu, maka hubungan itu dibangun. Contohnya aja lingkungan sekitar lah, gitu ya. Misalnya lingkungan sekitar kita kotor, ya. Terus kemudian kita berbicara dengan banyak orang, gitu ya. Ini gimana nanti lama-lama akan menjadi banjir. Nah, kita punya tanggung jawab, maka yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan itu adalah visi. Ya, jangan sampai terjadi sesuatu di masa yang akan datang. Itu adalah visi, punya tanggung jawab, ya. Maka ini adalah satu contoh, ya, seorang asisten staf administrasi, ya, dia tidak punya jabatan tinggi di perusahaan es krim, ya. Ben and Jerry ini adalah perusahaan es krim, ya, terkenal sih, ya. Mungkin kalau misalnya mau googling silahkan cari tentang Ben and Jerry. Ya, ini ada Gail Mayfield, ya. Dia mengatakan bahwa saya digerakkan oleh keprihatinan mengenai warisan yang akan saya tinggalkan bagi anak saya. Ini dia kenapa bicara seperti ini dulu, ya, di perusahaan es krim ini, gitu ya, banyak sekali limbah, dan ini akan mengancam produktivitas dari pabrik es krim itu, gitu ya. Kemudian dia berpikir, ya, dia bukan hanya seorang asisten biasa, ya, tapi dia berpikir ini bagaimana ini
kalau ini terjadi terus, maka mungkin bisa jadi itu akan berimbas pada diri saya, yang saya akan kehilangan pekerjaan ini ya. Dan tidak hanya saya, tapi ada sebagian besar orang yang akan berimbas pada ini ya. Kalau internal mungkin mereka akan di PHK. Terus kalau eksternal mungkin mereka akan merasakan polusinya, limbah-limbah dari limbah es krim itu ya. Jadi dia berpikir bagaimana caranya limbah diselesaikan gitu ya. Karena itu dia membuat sebuah karena dia punya pengalaman, pernah dia bekerja di pabrik, ini memang agak dosa ya, bukan berarti abaikan gitu ya, abaikan bukan masalah babinya ya. Dia pernah bekerja di perusahaan peternakan babi gitu ya. Dan di sana dia melihat babi itu memang dia memakan segala gitu ya. Dia sebenarnya babi itu bukannya omnivora atau karnivora gitu ya, tapi dia makan segala. Maka limbah pun dimakan gitu. Oh dia berpikir, oh iya ini bisa dimakan oleh babi. Maka dia mengusulkan kepada pihak pemimpinnya atau pihak manajemennya ya di perusahaan es krim ini ya, akhirnya benar ya, apa yang terjadi, babi itu memakan semua limbah-limbah es krim. Itu adalah satu bentuk satu bentuk kepedulian ya, satu bentuk kepedulian seorang seorang manusia ya, meskipun dia kecil, meskipun dia tidak punya kedudukan yang besar, tapi dia mempunyai tanggung jawab, dan disitulah dia punya visi. Saat kita memiliki tanggung jawab, di sana kita punya visi. Tetapi ketika kita tidak punya tanggung jawab, maka kita tidak akan pernah punya visi. Ya. Di saat ini ya, kita bertanya pada diri kita, apakah kita punya tanggung jawab? Maka jangan bermimpi kita akan memiliki visi. Oke? Nah, ini ya, berorientasi pada masa depan adalah ciri khas seorang pemimpin. Ya. Sebuah pertanyaan, ya. Kita pernah nggak bertanya seperti ini? Apakah kita rela untuk dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki ide kemana mereka akan pergi? Ya. Atau contohnya kalau kita mau naik angkot, jangan naik angkot lah ya, naik mobil lah ya, ikut orang. Tapi dia nggak tahu mau pergi kemana nih, gitu ya, ngalor ngidul aja, jalan guling-guling. Mungkin awalnya bisa lah ya, semacam killing time gitu ya, bisa oke, karena frustasi. Tapi lama-lama itu akan menjadi jenuh. Ini kita mau kemana sih sebenarnya, kan muter-muter nggak jelas arahnya gitu ya. Pasti suatu titik kita akan merasa jenuh, dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki ide kemana mereka pergi. Jadi berorientasi pada masa depan. Kalau kita tidak peduli dengan masa depan kita, maka yang terjadi dia gagal untuk mencapai kepemimpinannya. Mereka yang memiliki tujuan, maka mereka akan melihat masa depannya. Ya, jadi orang yang memiliki tujuan, saya tujuan hidup saya menjadi orang sukses. Enggak itu. Ya, itu grade-nya dulu aja. Suksesnya kayak gimana nanti baru rigidkan gitu ya. Tapi dia harus hidup, kita aja hidup di dunia ini sudah dikasih tahu ya sama Allah. Untuk apa kita hidup ya? Untuk beribadah pada Allah salah satunya gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu nih tujuan hidup kita, malah baca Al-Quran aja kayak gitu ya. Jadi mereka yang memiliki tujuan hidup ya, maka mereka akan melihat masa depan. Ya, makanya mereka melihat masa depan. Tapi kalau tidak punya tujuan, maka mereka tidak akan melihat masa depan. Hidupnya gimana nanti? Hidupnya suka-suka gitu ya, dan hanya egoisitas sendiri. Gitu. Kemudian untuk melintasi cakrawala waktu ya, dan membayangkan datangnya peluang yang lebih besar ya. Jadi
visi, maka dia akan melintasi cakrawala waktu dan membayangkan datangnya peluang yang lebih besar. Ya. Membayangkan hal-hal yang luar biasa akan terjadi di masa depan, itulah yang terangkum dalam sebuah visi. Ya, jadi orang-orang yang melintasi cakrawala waktu, ya, jadi kayak orang mungkin akan terlihat seperti orang ini mimpi, gitu ya. Tapi itu benar, ya, itu menjadi orang yang luar biasa itu memang akan dikatakan oleh orang seperti orang aneh. Jadi seperti Habibie, ya, B.J. Habibie, presiden kita ketiga, ya, Ayang Habibie kalau ada yang panggil juga, beliau itu punya misi menciptakan kapal terbang. Semua orang saat itu, ya, ada yang mengatakan mimpi, apalagi beberapa eksperimen terkait pesawat itu gagal gitu ya, selalu gagal. Akhirnya terciptalah ciptaan beliau, Mr. Crack, ya, kan kita tahu ya, yaitu dia merangkum ciptaan untuk membuat pesawat, ya, dengan metode beliau gitu ya, yang sedemikian rupa lah gitu ya. Dan itulah mimpi beliau, ya, yang terangkum dalam visi dia membuat orang-orang bisa pergi ke luar negeri dengan mudah dan dengan cepat gitu ya. Membayangkan hal yang luar biasa yang memang dulu dikatakan oleh orang itu mimpi gitu ya, yang dikatakan oleh orang itu aneh gitu ya. Tapi apa yang terjadi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Itulah visi. Ya, itu seorang Habibie. Bagaimana dengan kita? Kita punya apa? Gitu ya. Menjawab pertanyaan masing-masing. Ya, kenapa kita perlu visi? Ya, apa sih arti pentingnya? Arti pentingnya yang pertama adalah untuk meraih segala sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini kita tahu nih saat ini apa yang belum kita capai nih. Nah, kita berpikir kritis jadi manusia ya. Apa yang belum dicapai di saat ini ya, untuk meraih segala sesuatu itu saat ini Indonesia belum bebas hutang misalnya ya, salah satunya. Nah, itu adalah misi kita, membebaskan Indonesia, visi kita membebaskan Indonesia dari hutang piutang, ya. Menjadikan Indonesia negara yang mandiri misalnya. Terus mungkin orang-orang mungkin akan ketawa gitu ya, tapi kalau kita bekerja, mungkin bisa jadi suatu saat nanti kita akan menjadi negara power, ya, adidaya, gitu, seperti itu. Ya, jadi kenapa kita perlu visi? Kita untuk mencapai yang belum pernah terjadi. Yang kedua adalah menginspirasikan diri sendiri sebelum orang lain. Ya, jadi kalau kita mau diikuti oleh orang lain, ya kita cuma kesel ya, kita nggak pernah diikuti oleh orang. Gimana sih ini nggak mau nurut, nggak mau dikasih tahu nih orang gitu ya, karena kita tidak bisa menginspirasi diri kita sendiri. Alhasil orang lain pun juga tidak. Kita mungkin resah dengan kondisi Indonesia saat ini, tapi kita tidak punya visi, kita mau apa, ya, bagian apa yang akan kita rubah dari Indonesia ini. Ya, jadi nggak bisa menginspirasi diri sendiri, maka orang lain pun juga tidak bisa. Ya. Terus kenapa visi? Visi juga semangat diri pada satu hal, ya, untuk mengindikasikan keberhargaan sesuatu yang diinginkan. Ya. Kita seberapa berhargakah Indonesia ini bagi kita sebagai generasi penerus, ya, seberapa berharga, ya. Kalau kita tidak merasa memiliki Indonesia dan tidak merasa berharga di sini gitu ya, maka kita tidak punya semangat untuk memiliki visi, ya. Dan hasil riset juga mengatakan bahwa motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri sendiri itu akan lebih membuat seseorang hasil yang luar biasa ketimbang motivasi dari luar. Visi itu adalah motivasi dalam, ya, itu adalah yang akan menguatkan kita terhadap prinsip kita, menguatkan kita akan jalan hidup kita, sehingga kita tidak akan terombang-ambing di tengah jalan, ya, walaupun di lingkungan yang heterogen kita tidak akan terombang-ambing, ya. Itulah kita. Kalau kita misalnya punya prinsip nih, misalnya nggak merokok, misalnya ya, jangan terus sungging nih merokok.
punya kita punya prinsip tidak suka merokok. Motivasinya apa? Karena saya tidak mau menjadi orang yang sakit paru-paru. Meskipun kematian itu pasti, tapi saya mau mati dengan keadaan baik gitu ya, bukan keadaan sakit paru-paru misalnya. Nah itu kan motivasi ya luar biasa dalam diri kita ya. Itu kita kuatkan nanti ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita ya yang heterogen dan dia perokok berat misalnya, kita tidak akan terpengaruh. Itu karena motivasi intrinsiknya lebih kuat ya. Mau dikatain bencong, mau dikatain nggak gentle gitu ya, oke, karena saya punya prinsip seperti ini seperti itu. Oke. Terus motivasi eksternal hanya akan menciptakan kepatuhan atau pembangkangan ya. Motivasi eksternal memang kadang-kadang perlu, tapi ya ketika itu terjadi ya, dia akan menjadi sebuah kepatuhan buta ya, taklid buta namanya ya. Ikut aja gitu ya. Jadi dia ngikut aja, dia nggak tahu kenapa harus seperti ini, kenapa begitu gitu ya. Atau kalau dia tidak suka, maka dia akan menjadi orang-orang yang pembangkang ya. Nah, kapasitas untuk melihat masa depan, kenapa? Bagaimana kita memiliki apa kapasitas apa yang harus kita miliki untuk melihat ke depan? Yang pertama adalah menemukan tema. Ya. Bagi apa temanya? Nah, ini ya, kita memang harus lebih mendalam ya. Dan membayangkan berbagai macam peluang. Apa sih peluangnya gitu ya? Kalau si apa tadi yang pertama Gary siapa tadi ya? Ini ya, si Gail Mayfield itu ya, dia akhirnya ya karena dia berhasil menjadi orang yang bisa menjadi bagian solusi limbah perusahaan es krim itu gitu ya, perusahaan es krim itu, maka si Gail itu lama-kelamaan menjadi orang yang terkenal gitu ya. Dan akhirnya di akhir hidupnya dia menjadi seorang konsultan ya di beberapa perusahaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menemukan tema kita mau seperti apa diri kita bayangkan ya, bagaimana peluangnya, apa yang akan terjadi ketika saya melakukan ini. Ya, bukan untuk ujub sih, bukan buat apa-apa ya, tapi kan itu menjadi sebuah tantangan kita ya, bagaimana kita melihat suatu visi ke depan. Nah, temukan tema. Apa sih temukan tema? Yang pertama, sama seperti menentukan judul dalam sebuah karya atau sebuah buku, ya. Jadi kita ini ibaratnya mau buat buku untuk diri kita. Kita mau apa? Ketika kita nanti sudah tidak ada misalnya, gitu ya. Apa yang mau orang kenal akan diri kita? Oh, dia hanya seorang baik. Sudah begitu saja. Orang tinggalkan hanya saat hari pertama kita meninggal saja. Selesai dikenang orang, seterusnya kita enggak. Nah, bagaimana kalau kita mau dikenang sepanjang masa seperti Jadi Habibie itu ya, dikenang sepanjang masa dan di seluruh dunia itu adalah beliau ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi kita menentukan judul dari sebuah karya. Kita mau apa? Kalau menjadi manusia biasa aja, tapi ya tentu harus ada sebuah kontribusi ya. Terus ekspresikan semangat. Nah, saya mau jadi seorang yang berguna. Ya. Judulnya apa? Saya mau menjadi seorang aktivis lingkungan misalnya. Ya. Ekspresikan semangat kita, bagaimana caranya di sekitar kita selalu hijau menghijaukan ya. Sekarang banyak ya orang-orang yang berhobi untuk tanaman ya, itu bisa mengekspresikan semangat. Atau ya, jadi mengekspresikan semangat. Ekspresikan semangat kita. Gimana mengekspresikan semangat? Beraksi. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Menjadi aktivis lingkungan hidup, ya buat penghijauan, ya.
Terus buat sebuah buat misi bersama, kegiatan bersama, misalnya challenge lah gitu ya untuk orang-orang untuk ikut serta dengan dia membuat rumah hijau di setiap rumah gitu ya, seperti itu ya. Dan terus mengeksplorasi masa lalu. Nih, temukan tema eksplorasi dulu masa lalu ya. Masa lalu kita yang buruk bisa jadi itu buat eksplorasi kita. Ya, saya tinggal di rumah yang banjir ya, selalu banjir misalnya. Saya nggak mau nih kayak gini ke depan untuk lingkungan saya sekarang. Saya juga nggak mau untuk masa depan negara ini misalnya. Lebih luas lagi eksplorasi masa lalu. Nah, itu kita bisa menentukan temanya. Saya menjadi aktivis lingkungan. Jadi kita tentukan tema yang menjadi aktivis lingkungan. Ya. Terus perhatikan pengalaman yang pernah didapat. Ya, itu tadi ya, pengalaman kita pernah menjadi orang yang susah, rumahnya kebanjiran, jadi kita susah menghirup udara segar, dan masih banyak lagi. Akhirnya kita punya tema ingin hidup jadi aktivis lingkungan hidup ya, dan libatkan diri secara serius dan mendalam dalam aktivitas yang kita miliki ya. Kita ikut organisasi-organisasi yang memang konsep di sini gitu ya, dengan secara serius, benar-benar gitu ya, mendalam ya. Jangan cuma ikut-ikutan aja, serius di sana gitu ya. Jangan sekedar untuk cari teman gitu ya, seperti itu, tapi dengan serius apa yang bisa kita lakukan, dan jadilah orang yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan di tempat tersebut gitu ya, aktivis lingkungan hidup misalnya tadi ya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah membayangkan berbagai macam kemungkinan. Nah, kalau saya mau jadi aktivis ya, kemungkinannya apa yang akan terjadi? Oh, saya akan mendapatkan penolakan nih misalnya, ini dari orang-orang misalnya. Kita untuk ada aksi gerakan minim plastik misalnya ya. Nah, ini pasti akan berbenturan dengan siapa? Dengan para pengusaha plastik misalnya ya. Terus apa solusinya bersama agar kita sama-sama bisa bukannya mendiskreditkan itu pengusaha plastik gitu ya, pabrik-pabrik plastik, tapi bagaimana caranya kita bekerja sama ini biar tetap sama-sama punya kebaikan gitu ya, sama-sama tidak dirugikan, istilahnya seperti itu ya. Temukan makna yang terkandung dalam kondisi ideal berjalan untuk sebuah idealisme. Ya, maknanya apa? Ya, kalau lingkungan ini bersih, baik, bebas polusi, ya, minim polusi lah paling enggak ya, gitu ya. Maka apa yang akan terjadi kondisi idealnya? Kalau saya bisa menghirup udara segar, ya, akan terjadi minimalisasi yang namanya ISPA, terus kemudian banyak-banyak lagi. Ya, banyak orang yang bisa mendapatkan udara segar dan masih banyak lagi gitu ya. Berbangga dengan sesuatu yang unik dan menjadilah unik gitu ya. Jadi berbangga dengan menjadi sesuatu yang unik ya. Orang suka memicingkan mata sebelah mata, emangnya bisa gitu minum plastik ya. Mungkin nggak sih, unik kan ya, jadi ini hal yang unik, tapi mungkin saja bisa ya. Bagaimana cara? Nah, cari kemungkinannya apa. Ya. Menciptakan gambaran masa depan. Kita udah ciptakan masa depan yang tadi itu ya. Kita mau seperti apa. Dan lihat masa depan. Negara kita akan menjadi negara yang hijau. Negara hijau yang seperti memang yang dikatakan oleh orang luar bahwa negara kita itu adalah paru-parunya dunia. Ya. Bisa sebagai tempat untuk memberikan udara segar bagi mereka. Ya, jadi melihat masa depan dengan membayangkan kemungkinan menarik dan luhur itu, bagaimana caranya kita baca-baca biografi
pemimpin visioner. Jadi baca yang berbobot ya. Cari biografi pemimpin-pemimpin visioner itu apa, cita-cita mereka apa, dan itu bisa menginspirasi kita ya. Jangan bacanya komik aja gitu ya, tapi baca buku-buku yang agak berat nih gitu ya. Nanti ini mungkin bisa jadi salah satu ini ya saya ya, cari buku biografi gitu ya untuk kalian, salah satu tugas nih gitu jadi ya nanti. Nah, terus ingat masa lalu tadi udah ya. Terus menentukan sesuatu yang ingin dilakukan, menentukan sesuatu yang ingin dilakukan. Kita punya aksi, kita punya demonstrasi apa. Jadi demonstrasi jangan hanya digambarkan aksi-aksi anarkis, demonstrasi, tapi demonstrasi itu juga bisa dengan sesuatu yang baik, ya. Mendaur ulang plastik, ya, itu kan sesuatu yang diinginkan kita apa, gitu ya. Ingin menjadi aktivis lingkungan hidup, ingin sampah plastik, ya. Bagaimana yang kita lakukan? Nah, terus tuliskan sesuatu mengenai bagaimana melakukan perubahannya. Buat step-stepnya. Oh, saya mau bergabung di sebuah organisasi. Kedua, saya punya program kerja ini. Ketiga, dengan sebagainya. Nah, terus pertanyaan juga visi Anda ya, baik Anda sebagai orang yang berjiwa modern, dan uji asumsi kita dan lakukan visualisasi dan afirmasi. Mensugesti diri ya. Visualisasi dan afirmasi itu mensugesti. Saya pasti bisa, lingkungan ini pasti bagus, lingkungan ini pasti sehat. Saya pasti bisa, ke depan kita akan bisa menghirup udara segar itu dalam sugesti diri. Jadi melihat masa depan, membayangkan ya hal-hal yang menarik dan ukur. Nah, ini beberapa pertanyaan sebagai katalisator ya. Katalisator itu apa sih? Mempercepat, mengklasifikasikan mimpi. Ya, bagaimana yang pertama? Ini hanya beberapa pertanyaannya. Bagaimana saya ingin mengubah dunia untuk diri saya sendiri dan organisasi saya ini? Atau kita sudah tergabung dalam organisasi atau kita menciptakan sebuah organisasi, ya. Bagaimana saya ingin mengubah dunia untuk diri saya? Ya, bagaimana tuh? Ya. Mengklarifikasikan, ya. Dapat kalau misalnya bagaimana saya akan diingat? Nah, itu tadi ya, saya mau diingat sebagai apa? Sebagai aktivis, sebagai aktivis lingkungan, sebagai aktivis kesehatan, atau sebagai apa? Ya, kita mau kan diingat ya. Kalau kita diingat yang baik, maka orang-orang akan mengingat kita ketika kita tidak ada itu, akan mendoakan kita secara tidak langsung. Ya. Secara tidak sengaja, oh lihat pesawat, lihat Pak B.J. Habibie, ya Allah ini kalau nggak ada beliau, apa yang terjadi, kita nggak akan bisa naik pesawat nih kalau beliau tidak bisa menemukan temuannya itu gitu ya, pengembangan sayap itu gitu ya, nah kita tidak akan bisa saat ini. Semoga ini bisa menjadi amal jariah. Itu kan secara tidak langsung banyak orang yang mendoakan diri gitu kan. Nah, bagaimana saya akan ingat ini ya, mengklarifikasikan mimpi. Ya, masa depan seperti apa yang saya ingin rancang? Kita punya masa depan nggak? Atau cuek aja? Ya, apa yang menjadi impian saya dalam hal pekerjaan? Ya. Oh, saya kayak gini jadi aktivis lingkungan, hal pekerjaan apa nanti terakhir nih? Saya mau jadi apa? Bisa jadi orang yang diandalkan untuk membuat proyek daur ulang sampah misalnya, kan itu bisa jadi gitu ya. Oh, saya bisa nih, ini sebuah peluang pekerjaan bukan buat saya aja tapi buat orang-orang misalnya ya. Bagaimana membentuk organisasi ideal ya dengan visi misi program kerja yang efektif. Apa yang ingin saya buktikan? Saya ingin buktikan bahwa bisa ya, Indonesia ini minim sampah plastik. Oke. Ya, pertanyaan mengenai visi ya. Ini seperti kultum sih ya. Jadi kita komunikasi kerja ideal bagi Anda ya. Jadi kita kalau mau buat, tadi kan udah bermimpi tuh ya. Jadi sebenarnya hal utama ketika kita mau membuat sebuah visi itu kita bermimpi dulu. Mimpi ya. Mimpi itu kadang-kadang
nyeleneh ya, maka kita bisa mulai dari situ. Ya, kemudian buat pertanyaan mengenai visi itu, ya seperti kultum lah gitu ya. Komunikasi kerja yang ideal bagi saya itu seperti apa? Apa yang secara pribadi ingin saya ciptakan, gitu ya? Kita menciptakan apa? Apa yang unik dalam harapan, mimpi, dan aspirasi Anda? Bagaimana jika dikolaborasikan dengan orang lain? Ya, apa yang hal unik? Ya, hal unik apa sih? Ya, kalau misalnya mendaur ulang sampah plastik udah ya. Atau hal apa lagi yang unik? Terus bisa nggak dikolaborasikan dengan visi orang lain? Itu tadi saya bilang jangan sampai kita punya mimpi gitu ya, minimalisasi sampah plastik, tapi itu tidak bisa dikolaborasikan visi kita dengan orang lain, terutama para pengusaha plastik tadi gitu ya. Kita perangkul mereka, kasih pengertian ya buat sama-sama visi bersama, kepedulian bersama terkait bahwa ini sangat merugikan misalnya gitu ya. Kita buat bagaimana caranya ya, dan seperti apa bentuknya nanti 10 tahun berikutnya ya, dan bagaimana visi ini bisa menghasilkan kebaikan bersama. Jadi itu yang harus pemimpin gitu ya, tidak harus menjadi dulu nanti harus jadi bos dulu, harus berada pada posisi yang tinggi dulu baru saya jadi pemimpin. Enggak, dari sekarang siapapun kita bisa dari sekarang untuk nanti menjadi seorang leader. Nah, oke, itu saja ya dari saya kuliah saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada mau pertanyaan silakan di forum chat ya. Demikian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.